Korupsi. Satu kata yang udah kayak makanan sehari-hari di Indonesia. Setiap buka berita, hampir selalu ada. Pejabat ditangkap karena suap, proyek dikorupsi, bansos diselewengkan, pengadaan barang fiktif. Lama-lama, berita korupsi kayak tontonan rutin. Mirisnya, kita mulai terbiasa. Seolah-olah, memang beginilah Indonesia. Tapi coba kita pause sebentar. Bayangin, apa jadinya kalau semua pejabat jujur? Gak ada markup project, gak ada suap, gak ada bagi-bagi fee belakang meja. Semua uang negara benar-benar dipakai buat rakyat. Dana pendidikan buat benerin sekolah-sekolah rusak. Rumah sakit punya alat medis lengkap tanpa pungli. Jalan-jalan di pelosok rapi, project gak mangkrak. Riset teknologi jalan buat kemajuan bangsa. Lapangan kerja terbuka luas, rakyat hidup sejahtera. Tapi pertanyaannya, kalau korupsi hilang, apa Indonesia otomatis jadi negara maju? Apa semua masalah selesai? Atau justru sistem kita udah terlanjur rusak? Sebelum jawab itu, kita harus paham dulu. Korupsi itu sebenarnya apa? Cuma sekadar nyolong duit negara kah? Atau jauh lebih dalam dan kompleks dari yang kita kira? Kalau ditanya ke banyak orang, korupsi itu apa? Jawaban paling umum biasanya, nyolong uang negara. Jawaban itu sebenarnya nggak salah, tapi terlalu sempit. Korupsi jauh lebih luas. Bukan sekadar pejabat yang mencuri uang, proyek fiktif, atau suap jabatan. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Secara hukum, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara merugikan pihak lain. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa uang, fasilitas, jabatan, proyek, bahkan akses informasi yang disalahgunakan. Contohnya, memberikan proyek kepada keluarga atau kerabat termasuk kategori korupsi. Meminta suap untuk mempercepat proses izin juga termasuk korupsi. Memanipulasi anggaran dengan markup tetap termasuk korupsi. Menerima hadiah atau gratifikasi karena jabatan juga bagian dari korupsi. Secara sederhana, korupsi selalu melibatkan 3 unsur utama. Ada kekuasaan atau jabatan. Terjadi penyalahgunaan wewenang, memberikan keuntungan pribadi atau kelompok sambil merugikan publik. Jenis-jenis korupsi pun beragam, suap atau bribery, yaitu memberi uang atau hadiah kepada pejabat untuk mendapatkan izin, proyek, atau fasilitas. Penggelapan atau embezzlement, yaitu mencuri atau memindahkan uang negara secara ilegal. Penipuan atau fraud, yaitu memalsukan laporan, dokumen, atau data untuk keuntungan tertentu. Pemerasan atau extortion, yaitu memaksa orang membayar agar urusannya dipermudah. Nepotisme dan kronisme, yaitu memberikan jabatan atau proyek kepada keluarga, teman dekat, atau kelompok tertentu. Lalu ada state capture, ini level tertinggi, ketika segelintir elit mampu menguasai sistem hukum, ekonomi, dan birokrasi negara secara sistematis dari dalam. Pada tahap state capture, korupsi bukan lagi sekadar mencuri uang negara, tapi lebih dari itu, penguasaan total atas sistem negara oleh segelintir kelompok yang bermain di balik layar. Korupsi itu sering kelihatan kayak urusan elit, triliunan raib, pejabat ditangkap, jadi headline berita. Tapi yang benar-benar ngerasain dampaknya justru kita, orang-orang biasa, setiap hari tanpa kita sadar. Coba lihat pelan-pelan, gimana korupsi nyeret hidup kita makin berat. Pertama, harga barang makin mahal. Bayangin proyek jalan dikorupsi, material diganti murahan, jalan cepat rusak, akhirnya biaya logistik naik. Terus BBM, sembako, semua dikuasai mafia impor. Ongkos distribusi mahal, harga pangan ikut melonjak. Belanja minyak goreng, beras, telur, stabil cuma sebentar, habis itu naik lagi. Dan naiknya nggak pernah turun lagi. Kedua, infrastruktur jadi amburadul. Jalan yang dibangun cepat bolong. Aspal premium diganti aspal abal-abal.
ban motor pecah kena lubang jalan, jembatan roboh pas banjir, sekolah bocor tiap musim hujan. Semua karena kualitas dipotong buat nutupin duit yang dikorupsi di awal proyek. Ketiga, layanan publik makin ribet, di mana-mana ada pungli. Sistem digitalisasi yang harusnya bikin gampang malah dipotong anggarannya. Akhirnya, urus KTP, SIM, sertifikat tanah makan waktu berminggu-minggu. Kalau nggak bayar pelicin, siap-siap capek nunggu. Keempat, pendidikan ikut hancur. Dana bantuan sekolah dikorupsi. Buku, laptop, kursi semua murahan. Guru honorer digaji kecil, sering telat, bahkan harus cari kerja sampingan. Di sekolah, meja lapuk, komputer lab banyak yang mati. Padahal ini masa depan anak bangsa. Kelima, lapangan kerja makin sempit. Investor asing ogah masuk karena takut hadapi sistem yang korup. Bisnis dalam negeri pun dikuasai mafia proyek. Yang diprioritaskan cuman orang dalam. Akhirnya, cari kerja layak makin susah. Gaji kecil, sementara harga-harga terus naik. Keenam, utang negara numpuk. Proyek-proyek banyak yang over budget karena anggarannya bocor. Akhirnya, negara nutup defisit dengan utang baru. Pajak dinaikkan, harga bensin dan listrik ikut naik pelan-pelan. Semua beban ini diwariskan ke anak cucu kita nanti. Ketujuh, hukum cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jaksa, hakim, polisi, semua bisa disuap sama orang kaya. Rakyat kecil salah dikit langsung dipenjara. Koruptor yang nyolong miliaran, hukuman ringan, kadang malah cepat bebas. Kedelapan, sektor kesehatan ikut kena imbas. Dana alat kesehatan dikorupsi. Obat sering kosong, rumah sakit jadi rawan ambruk. Antrian IGD berjam-jam, dokter kewalahan, mesin MRI rusak nggak cepat diganti. Akhirnya, rakyat kecil yang menderita. Kesembilan, peluang anak muda makin sempit. Beasiswa, CPNS, proyek bisnis, semua banyak buat orang dalam. Anak muda yang pinter kalah sama yang punya koneksi. Startup kecil kalah sama yang modalnya didukung relasi penguasa. Kesepuluh, mental bangsa ikut rusak. Korupsi akhirnya jadi budaya. Nyogok polisi pas kena tilang, bayar buat dapet SIM, nitip CPNS, semua dianggap biasa. Asal aman, asal ada orang dalam, semua bisa lancar. Simpelnya, korupsi itu kayak kanker. Awalnya kecil, lama-lama sistem hancur pelan-pelan. Biaya hidup makin mahal, rakyat makin miskin, dan negara makin gampang dikontrol sama pihak asing. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi Indonesia kalau sejak 30 tahun lalu tidak ada yang pernah korupsi. Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Di sektor pendidikan, sekolah-sekolah modern berdiri di seluruh pelosok, bukan hanya di Jakarta atau kota besar. Di desa-desa pun berdiri sekolah dengan bangunan megah, perpustakaan digital, laboratorium lengkap, komputer canggih, dan koneksi internet stabil. Setiap anak Indonesia, tanpa peduli latar belakang ekonomi, mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Guru-guru digaji secara layak. Mereka bisa fokus penuh mengajar, meningkatkan kompetensi, dan mendidik generasi baru. Tidak ada lagi cerita guru honorer yang digaji 500.000 per bulan. Tidak ada lagi guru yang harus nyambi jualan atau ojek online untuk bertahan hidup. Di sektor kesehatan, rumah sakit daerah berubah total. Bukan lagi bangunan reot yang minim fasilitas, tapi rumah sakit yang setara standar Jepang atau Eropa. Alat-alat medis lengkap. Dokter dan perawat mendapatkan pelatihan rutin dan hidup dalam kondisi sejahtera. Pasien bisa mendapat perawatan cepat, tidak perlu menunggu berhari-hari hanya untuk antri MRI atau operasi. Obat-obatan tersedia, ambulans standby dengan fasilitas lengkap. Kematian karena telat ditangani bisa ditekan drastis. Di sektor infrastruktur, wajah Indonesia pun berubah total. Jalan tol menyambung antar pulau. Pelabuhan modern beroperasi tanpa pungli. Bandara bersih, nyaman, efisien. Sistem transportasi nasional terintegrasi.
Kereta cepat antar provinsi beroperasi dengan jadwal akurat. Truk logistik berjalan lancar tanpa macet karena jalan rusak. Semua ini membuat biaya pengiriman barang menjadi jauh lebih murah. Harga kebutuhan pokok bisa stabil, inflasi lebih terkendali. Sementara di sektor ekonomi, Indonesia tumbuh menjadi pusat industri baru di Asia. UKM naik kelas karena pemerintah serius membina dan membuka akses permodalan. Dana riset tersedia besar-besaran. Kampus-kampus negeri tidak cuma mengajar teori, tapi jadi pusat inovasi teknologi dan industri. Startup lokal berkembang pesat, tidak kalah oleh dominasi perusahaan asing. Produk-produk lokal diekspor ke berbagai negara, membawa nama Indonesia di kancah global. Efek snowball dari semua itu luar biasa. GDP per kapita Indonesia bisa melompat ke kisaran 15.000 hingga 25.000 dolar Amerika. Kelas menengah melebar. Kesenjangan sosial semakin kecil, kemiskinan menurun drastis. Anak-anak muda tidak perlu lagi mencari penghidupan ke luar negeri. Justru sebaliknya, Indonesia menjadi tujuan baru bagi para talenta asing yang ingin mengembangkan karir. Rupiah stabil dan kuat, tidak gampang digoyang oleh spekulan asing. Ketergantungan terhadap utang luar negeri bisa ditekan. Anggaran negara jadi sehat, defisit bisa dikelola dengan tenang. Negara tidak lagi mudah diintervensi atau ditekan oleh kekuatan asing. Indonesia pun berdiri sebagai negara yang disegani secara global. Tidak hanya sekadar pasar barang impor, tapi menjadi pemain utama dalam rantai ekonomi dunia. Indonesia tidak lagi tunduk pada tekanan negara-negara besar. Kita berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri. Karena sesungguhnya Indonesia itu sudah kaya sejak awal. Kaya sumber daya alam, kaya hasil bumi, kaya energi, kaya manusia berbakat. Yang membuat kita terhambat selama ini bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi karena sistem yang bocor akibat korupsi. Minyak kita punya, nikel kita punya, batu bara kita punya, sawit, pangan, semua tersedia. Tambahkan dengan bonus demografi penduduk usia produktif yang besar. Semua bahan untuk menjadi negara maju itu sudah ada di tangan kita. Kalau semua potensi itu digunakan secara jujur dan optimal, Indonesia sangat mungkin masuk ke barisan negara-negara maju, seperti Korea Selatan, seperti Jepang, bahkan bisa melampaui Singapura. Karena bangsa ini besar, yang menghalangi hanya satu, korupsi.